Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Sobol Khair. Saya CPNS Provinsi Kalimantan Selatan. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3 angkatan 7 kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama yaitu kita akan masuk ke langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu kita akan mengidentifikasi isu masalah, kemudian menapis, menganalisis, menyusun alternatif pemecahan isu dari beberapa isu yang ada dan menemukan isu prioritas dengan metode USG. Kemudian kita menganalisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan teknik fishbone. Lalu kita akan menemukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian kita mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, masalah yang didapat yaitu motivasi belajar peserta didik yang menurun di era pandemi COVID. Yang kedua, belum optimalnya media pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan fasilitas TIK bagi guru maupun siswa untuk belajar daring pada masa pandemi COVID. Berdasarkan proses scanning, maka ditemui beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahannya adalah motivasi belajar peserta didik yang menurun di era pandemi COVID. Sumber isunya dari pelayanan publik. Penyebabnya yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada saat pandemi COVID. Yang kedua, belum optimalnya media pembelajaran. Sumber isunya dari pelayanan publik. Penyebabnya, masih banyak guru yang belum menggunakan media pembelajaran dengan optimal sehingga siswa merasa bosan. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di sekolah. Sumber isunya dari pelayanan publik, penyebabnya perangkat teknologi yang masih kurang. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan fasilitas TIK bagi guru maupun siswa untuk belajar daring pada masa pandemi COVID. Sumber isunya dari pelayanan publik. Penyebabnya yaitu yang pertama, guru sebagai pengguna teknologi belum begitu masif. Yang kedua, orang tua belum bisa membelikan handphone atau laptop untuk pembelajaran daring. Yang ketiga, kesiapan orang tua untuk menambah biaya pembelian kuota internet. Berikutnya, menapis, menganalisis, menyusun alternatif pemecahan isu dari beberapa isu yang ada dan menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Metode USG sendiri adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Lalu growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Di sini, dari beberapa isu yang saya buat, saya menggunakan rank 1-5, di mana semakin besar nilai rank, maka semakin mendesak dan semakin prioritas isu tersebut. Di sini saya mengambil isu prioritas nomor 4, yaitu kurangnya pengetahuan dan fasilitas TIK bagi guru maupun siswa untuk belajar daring pada masa pandemi COVID. Berikutnya analisis fishbone, di mana analisis fishbone itu sendiri adalah analisis sebab dan akibat. Sebab yang pertama yaitu productivity atau produktivitas. Yang pertama adalah pelatihan dalam rangka PJJ bagi guru masih sedikit. Yang kedua, menurunnya disiplin belajar. Sebab yang berikutnya adalah proses.
yaitu pendidikan berorientasi pada kuantitas. Kemudian fasilitas pembelajaran daring yang belum terpenuhi. Yang ketiga, sebab dari people atau orang, yaitu SDM belum siap dengan perkembangan teknologi. Kemudian siswa belum terbiasa untuk pembelajaran daring dan kurangnya penguasaan teknologi. Sebab yang berikutnya yaitu place atau tempat, yaitu jaringan internet yang tidak stabil di beberapa daerah. Dari sebab yang ada dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan fasilitas TIK bagi guru maupun siswa untuk belajar daring pada masa pandemi COVID. Berikutnya yaitu menemukan alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Yang pertama strength yaitu kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu adalah penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan dapat membuat reformasi untuk sistem pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, eksplorasi sumber belajar lebih luas. Yang ketiga, dapat belajar di mana saja selama ada akses internet. Kemudian weakness yaitu kelemahannya, yaitu minimnya fasilitas belajar yang memadai bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, pemahaman materi belum tentu terserap. Yang ketiga, kendala sinyal internet yang tidak stabil. Lalu opportunity atau peluang yaitu pembelajaran daring dapat membentuk kemandirian siswa. Yang kedua, mengembangkan model pembelajaran menggunakan teknologi yang menarik bagi siswa. Yang ketiga, mengenalkan dan mendidik siswa menggunakan internet dengan bijak sesuai kebutuhan. Threat atau ancamannya yaitu ada dampak penggunaan gadget dapat membuat kesehatan mata terganggu. Yang kedua, pembelajaran secara daring cukup memakan biaya banyak. Yang ketiga, tidak bisa membatasi akses internet yang digunakan siswa bila tanpa pengawasan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.